Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai siklus Carnot pada mata kuliah Termodinamika S1 Pendidikan IPA. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 anggota. Yang pertama ada Tutri Agustina 18103030070, ada Hernita Indriana Putri 19103030011, dan saya sendiri Dwi Rahayu dengan NPM 19103030012 sebagai perwakilan dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, kemudian ada Tia Suraida, NPM 19103030070, dan ada Aprilia Bekti Kusmaningtyas dengan NPM 19103030084. Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian siklus dan mesin Carnot. Siklus adalah suatu proses yang berawal dari satu keadaan dan berakhir kembali di keadaan semula. Nah, dalam hal ini, jika di dalam suatu proses itu terdapat perubahan dari keadaan awal ke keadaan akhir dan tidak kembali pada keadaan semula, maka tidak dapat dikatakan sebagai siklus. Karena siklus itu perputaran suatu proses yang berawal dari satu keadaan ke keadaan terakhir, namun kembali lagi ke keadaan semula secara terus-menerus. Nah, itu yang dinamakan sebagai siklus. Kemudian, seperti topik yang akan kita bahas, yaitu siklus Carnot, merupakan salah satu lingkup termodinamika yang termasuk dalam mesin kalor atau panas. Nah, prinsip kerjanya itu merupakan sejumlah kalor yang diserap dari sumber kalor pada suhu yang tinggi. Nah, sebagian akan diubah menjadi kerja atau suatu energi, dan sisanya akan dilepas ke penerima kalor dengan suhu yang lebih rendah. Di sini, suatu mesin yang menjalankan siklus Carnot ini dinamakan sebagai mesin Carnot. Seperti itu ya. Kemudian kita akan mengupas mengenai asal-usul atau asal-usul dari mesin Carnot ya. Ini dimana ditemukan oleh insinyur dari Perancis yang bernama Sandi Carnot pada tahun 1824. Di mana menjelaskan bahwa sebuah mesin teoritis yang sekarang ini disebut sebagai mesin Carnot. Nah, mesin Carnot ini merupakan suatu mesin yaitu siklus ideal yang reversible dengan efisiensi paling tinggi. Nah, mesin Carnot ini merupakan mesin yang paling sempurna. Namun, mesin ini tidak dapat dibuat karena mesin Carnot ini hanyalah sebuah mesin yang teori aja atau teoritis saja, seperti itu. Nah, dalam persamaan ini kita akan dapat bahwa efisiensi mesin Carnot ini sama dengan 100% apabila T1 sama dengan tak terhingga atau T2 sama dengan 0. Akan tetapi suhu 0 dan tidak terhingga itu tak dapat dihasilkan. Jadi efisiensi mesin Carnot ini tidak mungkin mencapai 100% karena mesin Carnot merupakan mesin yang paling efisiensi. Maka efisiensi mesin kalor lainnya berada jauh di bawah 100% atau kualitasnya itu di bawah mesin Carnot ini, seperti itu untuk tingkat efisiensi. Dalam hal ini, mesin Carnot hanyalah sebuah mesin yang tidak mungkin dibuat. Namun mesin kalor lain hanya dapat mendekati efisiensi mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot ini dapat dirumuskan yaitu dengan rumusan eta sama dengan 1 min T 1 min T2 per T1 dikali 100%. Nah, ini merupakan rumusan dari mesin Carnot ya, atau efisiensi mesin Carnot. Dalam sistem termodinamika berada dalam keadaan tertentu. Nah, sebuah siklus termodinamika
Itu terjadi ketika suatu sistem mengalami adanya rangkaian keadaan yang berbeda dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Nah, itu kayak ada suatu proses yang berulang terus-menerus gitu ya. Nah, dalam proses siklus ini disebut sistem tersebut dapat melakukan usaha terhadap lingkungannya sehingga disebut sebagai mesin kalor. Nah, sebuah mesin kalor itu akan bekerja dengan cara memindahkan energi dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Nah, seperti konsep-konsep termodinamika kan seperti itu ya. Di mana untuk dari konsep kalor. Konsep kalor itu kan di mana dari kalor yang panas dari suhu yang panas itu kalornya akan berpindah ke suhu yang lebih rendah gitu ya. Nah, dan dalam prosesnya itu mengubah sebagian energi menjadi usaha mekanis seperti itu. Selanjutnya, itu ada teorema Carnot. Nah, ini ada ilustrasinya ya, ini ilustrasi untuk teorema Carnot-nya. Nah, teorema Carnot adalah hanya pernyataan formal dari fakta bahwa tidak mungkin ada mesin yang beroperasi di antara dua reservoir panas yang lebih efisien daripada sebuah mesin Carnot yang beroperasi pada dua reservoir yang sama. Nah, artinya apa? Artinya, efisiensi maksimum yang dimungkinkan untuk sebuah mesin yang mengubah temperatur tertentu itu diberikan hanya oleh efisiensi mesin Carnot saja. Nah, efisiensi maksimum itu dapat dituliskan dengan persamaan eta sama dengan W, ini usaha ya, per Q2 sama dengan Q2 min Q1 per Q2 sehingga dihasilkan rumusan 1 min Q1 per Q2. Ini untuk pencarian efisiensi maksimum atau eta ya. Lanjut, kita akan membahas mengenai entropi. Nah, entropi ini yang dapat diperoleh jika dan hanya jika tidak ada entropi yang diciptakan dalam suatu siklus Carnot tersebut. Ya, jika ada, maka karena entropi merupakan fungsi keadaan. Untuk membuang kelebihan entropi agar dapat kembali ke keadaan semula, maka diperlukan pembuangan kalor ke lingkungan. Nah, jadi ketika suatu sistem itu memiliki kelebihan entropi, maka tidak dapat kembali ke keadaan semula. Sehingga perlu adanya pembuangan dari kelebihan entropi tersebut dengan membuang kalor ke lingkungan yang merupakan suatu proses irreversible dan dapat menyebabkan turunnya efisiensi. Jadi persamaan yang tadi itu, yang ini, persamaannya ini hanya memberikan efisiensi dari sebuah mesin kalor reversible. Nah, untuk entropi sendiri merupakan suatu ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Nah, jadi otomatis kalau kalau sistem itu kelebihan entropi akan mengganggu nanti mekanisme dalam prosesnya seperti itu. Nah, besarnya entropi suatu sistem itu akan mengalami adanya proses reversible sama dengan kalor yang diserap pada suatu sistem dan lingkungannya. Ini dibagi dengan suhu mutlak sistem tersebut atau T. Seperti itu. Kemudian ada diagram mesin Carnot ya. Ini diagramnya bisa kalian lihat di sini ya, teman-teman lihat. Ada TH, ini untuk keusahanya ya, ini W. QH, QC, dan ada TC. Nah, diagram mesin Carnot ini sering dimodelkan dalam pembahasan modern. Diagram mesin Carnot modern ialah kalor mengalir dari reservoir yang bersuhu tinggi atau TH
melalui fluida kerja. Nah, ini ada fluida kerjanya ya. Menuju reservoir dingin atau TC. Jadi dari TH ini akan mengalir ke TC. TC atau reservoir dingin, dan menyebabkan fluida kerja ini akan memberikan usaha mekanis kepada lingkungan melalui siklus penyusutan kontraksi dan pemuaian atau ekspansi. Nah, pada diagram tersebut, sistem fluida kerja ini dapat berupa benda fluida atau uap yang nantinya dapat menerima atau memancarkan kalori. Nah, ini yang nantinya akan memancarkan kalori untuk menghasilkan suatu usaha. Ini jadi akan memancarkan QH dan QC untuk menghasilkan suatu usaha. Nah, Carnot menetapkan bahwa fluida ini dapat berupa zat apapun yang dapat mengalami ekspansi atau pemuaian seperti uap air, uap alkohol, uap raksa, gas permanen, udara, dan lain sebagainya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjut. Untuk ciri-ciri siklus Carnot, itu ada 3 ya. Yang pertama, siklus Carnot itu tidak bergantung pada bahan bakar yang dipakai, hanya ditentukan pada suhu kedua RK ya. Ini jadi tidak bergantung pada bahan bakar yang digunakan. Kemudian yang kedua, dapat disimpulkan bahwa eta itu sama dengan 1 sehingga menjadi T1 per T2. Untuk ciri-ciri ketiga itu kesetaraan antara suhu gas ideal dan suhu termodinamika. Ini untuk ciri-ciri dari siklus Carnot. Selanjutnya ada siklus Carnot. Pada tahun 1824, seorang insinyur berkebangsaan Perancis, Nicolas Leonardi Sadi Carnot, itu memperkenalkan metode baru untuk meningkatkan efisiensi suatu mesin berdasarkan siklus usaha. Nah, metode efisiensi Sadi Carnot ini selanjutnya dikenal sebagai siklus Carnot. Nah, siklus Carnot ini terdiri atas 4 proses, yaitu untuk 2 itu proses isotermal dan 2 itu proses adiabatik. Nah, suatu mesin yang menjalankan siklus Carnot ini dinamakan mesin Carnot. Nah, ini ada ilustrasi atau gambar dari siklus Carnot tersebut. Nah, yang ini pertama itu ada pemuaian adiabatik, pemuaian isotermal, pemuaian adiabatik, kemudian ada pemampatan isoterm gitu ya. Selanjutnya proses pada siklus Carnot ini berdasarkan gambar yang yang tadi itu ada 4 ya ini. Tadi ada proses AB. Ini pada proses AB ini pemuaian isotermal pada suhu T1. Nah, seperti yang tadi dijelaskan pada gambar ini. Ini ya, pemuaian isotermal. Nah, pada proses ini, sistem menyerap kalori Q1 dari reservoir yang bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha yaitu WAB. Nah, bisa kita lihat untuk gambarnya ini ya. Ini, jadi proses isoterm pertama pada siklus Carnot ini terjadi pada temperatur yang tinggi. Nah, zat akan mengalami ekspansi atau penyerapan kalor. Pada proses ini sistem menyerap Q1. Nah, ini sistem akan menyerap Q1 dari reservoir yang bersuhu tinggi atau T1 ya, T1. Kemudian melakukan usaha yaitu WAB. Ini melakukan usaha WAB. Temperatur pada sistem ini tetap. Namun untuk volume sistem itu akan bertambah selama proses berlangsung. Jadi ini volume ini akan bertambah. Namun untuk temperatur itu akan tetap seperti itu.
Kemudian itu ada proses BC, yaitu ini ya, proses BC pemuaian adiabatik. Nah, adiabatik ini proses ini terjadi zat akan mengalami ekspansi atau pemuaian ya. Zat itu akan mengalami pemuaian ya ini. Di mana selama proses ini berlangsung, suhu sistem itu akan turun dari T1 menuju T2. Nah, pada proses ini suhu itu akan turun dari T1 menuju T2. Kemudian melakukan usaha WAB, ya ini. Nah, tidak ada kalor yang keluar atau masuk ke dalam sistem saat proses berlangsung, dan tekanan gas itu diturunkan dengan cara mengurangi beban yang ada di atas piston. Nah, pada temperatur sistem itu akan turun dan volumenya itu akan bertambah. Nah, jadi pada proses BC ini itu tekanan temperatur sistem itu akan turun, namun volumenya itu akan bertambah juga. Kalau di proses AB ini kan temperaturnya tetap. Namun pada proses BC ini temperaturnya itu akan menurun atau berubah ya. Kemudian pada proses CD ini adalah pemampatan isoternal pada suhu T2. Nah, proses termal ini terjadi pada temperatur yang rendah. Nah, zat akan mengalami kompresi. Kompresi itu apa? Kompresi yaitu penyusutan dan kalor akan dilepaskan. Nah, pada saat ini sistem menerima usaha dari WCD dan melepas kalor Q2 ke reservoir yang bersuhu rendah atau T2. Nah, tekanan pada sistem ini akan meningkat atau hasilnya yaitu berupa tekanan pada sistem ini yang meningkat. Kemudian temperaturnya itu akan konstan atau tetap ya, dan volumenya itu dalam sistem itu akan menurun. Jadi tekanan meningkat, temperatur itu tetap, dan volume itu akan menurun. Itu ya untuk proses CD. Kemudian ada proses DA. Nah, ini untuk proses di mana kembali ya dari kondisi akhir itu ke kondisi awal. Namanya juga siklus. Jadinya ada suatu perputaran ya. Ini proses DA. Nah, proses DA itu merupakan pemampatan adiabatik. Nah, proses adiabatik ini, kedua zat itu akan mengalami kompresi atau penyusutan. Nah, zat akan dikembalikan pada kondisi semula. Nah, jadi dari kondisi akhir itu akan dikembalikan ke kondisi semula. Nah, temperatur sistem itu akan berubah dari yang tadinya T2 atau bersuhu rendah itu akan menjadi T1 atau bersuhu temperatur tinggi gitu ya. Selama proses ini suhu sistem itu akan naik. Nah, dari T1 menuju ke T2 yang akibatnya akan menerima usaha dari WDA. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Selanjutnya, itu ada efisiensi mesin kalor. Ini dirumuskan dalam persamaan, yaitu eta sama dengan W, ini usaha ya, per Q2 sama dengan usaha yang dihasilkan. Jadi W ini adalah usaha yang dihasilkan dikurangi kalor yang masuk. Nih, Q2 itu kalor yang masuk. Sama dengan eta, ini menjadi eta sama dengan Q2 min Q1 per Q2. Nah, ini contoh diagram PV ini pada siklus Carnot ya. Ini siklus Carnot pada diagram PV ini. Jadi bisa bisa dimasukkan pada diagram ini. Bisa diperhatikan ya teman-teman ini. Jadi diagramnya seperti ini. Ini ada Q2, ini ada Q1. Nah, ini P, ini V-nya gitu. Lanjut ya. Nah, untuk rumusannya itu ada
ekspansi isotermik, kompresi isotermik, terus ekspansi adiabatik, kompresi adiabatik, itu seperti yang udah kita bahas sebelumnya, itu mengenai yang proses siklus Carnot. Ini ada rumusannya ya dari proses-proses tersebut. Yang pertama ada ekspansi isotermik, itu W1 atau usaha 1 sama dengan integral dari V1 V2 P kali dV sama dengan integral V1 V2 nRT2 dikali dV per V. Ini sama dengan nRT2 ln V2 per V1. Nah, ini untuk rumusannya dari ekspansi isotermik. Ekspansi. Kemudian ada kompresi isotermik. Nah, ini disimbolkan dengan W3. W3 ini dengan rumusan sama dengan nRT1, nih RT1 in V4 per V3. Kemudian ada ekspansi adiabatik, ini untuk W2 ya. Nah, ini dq sama dengan du plus dw. Karena diabatik, maka dq sama dengan 0. Jadi ini dq ini sama dengan 0 atau du plus dw sama dengan 0 gitu ya. Untuk W2 itu sama dengan min integral du sama dengan min integral T1 T2 ini NCV dt sama dengan dapat diturunkan menjadi min NCV sama dengan min NCV buka kurung ini atau kali T1 min T2 gitu ya teman-teman, untuk ekspansi adiabatik. Kemudian ada kompresi adiabatik. Mana sini ya? Kompresi adiabatik itu ada W4 atau W4 ya. Jadi untuk urutannya itu W1, W2, W3, W4 gitu ya. Maaf tadi ada kesalahan ya. Malah dari ini ekspansi isotermik ke kompresi isotermik. Untuk susunannya jadi ekspansi isotermik, kemudian ekspansi adiabatik, terus kompresi isotermik dan kompresi adiabatik. Untuk kompresi adiabatik ini disimbolkan dengan W4 ya. Sama dengan min integral du sama dengan min integral T1 T2 NCV dt. Sama dengan NCV dikali T1 min T2 ya. Ini untuk temperatur suhu tinggi dikurangi temperatur yang rendah gitu ya. Lanjut ke temperatur dan volume. Kita akan membahas mengenai temperatur dan volume ya. Nah, ini untuk temperatur dan volume itu akan berubah berdasarkan urutan dari suatu prosesnya itu ya. Yang pertama, ini untuk proses itu tadi ya, keempat proses tadi. Yang pertama ada ekspansi isothermal reversible. Nah, ini temperaturnya itu tetap. Sedangkan untuk volumenya itu untuk volume sistem itu bertambah. Untuk ekspansi adiabatik reversible, ini temperatur dari sistem itu turun ya. Untuk volumenya itu bertambah. Nah, sedangkan untuk kompresi isothermal reversible, ini temperaturnya itu tetap ya. Ini untuk ekspansi adiabatik reversible, ini dari temperatur tinggi atau T1 itu menuju ke T2 ya. Ini jadi T2 itu ada pada proses yang kedua, yaitu ekspansi adiabatik reversible. Untuk kompresi isothermal reversible ini suhunya tetap atau dalam T2 ya. Ini kalau ini dalam T2 sedangkan ini T1. Karena pada proses kedua ini udah ada perubahan dari T1 ke T2. Jadi untuk untuk proses ketiga ini temperaturnya yaitu T2 atau dalam kondisi yang rendah ya, teman-teman. Untuk volumenya ini bertambah. Ini bertambah ya. Berkurang ya. Sedangkan untuk kompresi adiabatik reversible ini adalah suatu proses di mana dari proses akhir ke pengembalian dari proses akhir ke posisi yang semula gitu ya. Jadi untuk temperatur sistem dari T1 menuju T2 dari T2 menuju ke T1 ya ini.
atau diubah dari temperatur yang tadinya rendah ke temperatur yang tinggi seperti semula ya. Dimana untuk volumenya ini akan berkurang. Gitu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal ya, teman-teman. Bisa disimak bareng-bareng ya. Di sini ada soal, yaitu bagaimana menentukan efisiensi maksimum dari suatu mesin Carnot. Nah, bagaimana mengubah efisiensi suatu mesin Carnot itu dengan menaikkan atau menurunkan suhu dari salah satu reservoir yang ada. Nah, ini untuk soal yang pertama ini kan tadi bagaimana menentukan efisiensi maksimum ya dari suatu mesin Carnot. Ini bagaimana efisiensi maksimumnya? Kemudian ada pertanyaan kedua, bagaimana nih mengubah efisiensi pada mesin Carnot dengan menaikkan atau menurunkan suhunya pada satu reservoir yang ada gitu. Nah, jika TT ini adalah suhu dari reservoir tinggi mesin Carnot dan TR itu merupakan suhu rendahnya, maka efisiensi mesin atau ETA ini dapat ditentukan dengan rumus ini. Rumusan tadi ya, yaitu ETA sama dengan 1 min T2 per T1 dikali dengan 100% gitu. Nah, suhu rendah TR dan suhu tinggi atau TT ini dalam perhitungan perlu diubah menjadi suhu dengan satuan Kelvin ya, jika mesin dalam satuan Celcius. Nah, jadi sebaiknya itu diubah menjadi Kelvin ya. Nah, pada perubahan efisiensi ETA itu suatu mesin dapat dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan suhu dari reservoir suatu mesin. Nah, untuk menjawabnya itu yang pertama ini ya. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama itu ya, sebuah mesin Carnot menyerap panas dari tandon bertemperatur 127 derajat Celcius dan membuang sebagian panasnya ke tandon dingin yang bertemperatur 27 derajat. Nah, efisiensi terbesar yang dapat dicapai oleh mesin Carnot tersebut adalah, nah ini untuk contoh soal perhitungan ya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita operasikan dulu untuk yang suhu rendah atau TR, ini kan 27 derajat ya, ini temperaturnya 27 derajat, kita ubah yang dari satuan Celcius menuju ke satuan Kelvin. Jadi 27 ditambah 127, ini salah ya, ini harusnya 227 ya teman-teman, 273, mohon maaf ini. Salah ya, tadi mana sih? Nah, ini salah ya, teman-teman, maaf, nanti saya perbaiki. Ini sebenarnya 273, nah, ditambah 27 sehingga menghasilkan 300 Kelvin ya. Untuk suhu tinggi atau TT ini sama dengan 127 derajat Celcius nih ya. 127 derajat Celcius diubah ke satuan Kelvin jadi 127 ditambah 273 sehingga menghasilkan 400 Kelvin. Untuk menentukan efisiensi maksimum dari mesin tersebut itu adalah kita memakai rumus ini, eta sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Seperti ini ya, pada pernyataan di sini, petunjuk awal. Nah, kemudian eta sama dengan ini 1, untuk T2-nya kan udah diketahui ya. T2 ini apa? Coba, T2 yaitu temperatur yang rendah. Temperatur yang rendah berapa? Yaitu 300 ya. Jadi dimasukkan 300 per temperatur 1 atau temperatur yang tinggi, yaitu 400. Dikali dengan 100%, sehingga dihasilkan 25%.
Kemudian untuk penerapan soal yang kedua, itu ada sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi yang bersuhu 800 Kelvin, ini mempunyai efisiensi sebesar 40%. Nah, agar efisiensinya naik menjadi 50%, yang tadinya dari 40% menuju 50%, itu maka suhu reservoir ini suhu tinggi harus dinaikkan menjadi berapa gitu ya. Lalu penyelesaiannya ini kondisi awal mesin atau TR ya, ini untuk suhu rendah ini adalah TR itu suhu tinggi ya, ini ya harusnya itu bukan, ini untuk TR emang suhu rendah ya, ini kan akan dinaikkan, jadi emang benar ini untuk TR sama dengan 800 Kelvin. Untuk etanya ini 40%, ini awal ya, untuk awalnya itu 40%, sama dengan 4/10 ya, ini kalau dijabarkan kan 40/100, jadi nolnya dicoret sehingga 4/10 gitu. Untuk suhu tinggi mesin dapat ditentukan terlebih dahulu. Jadi kita menentukan suhu tinggi mesin terlebih dahulu ya, melalui rumus 1 min TR per 800 sama dengan 4/10. Ini. Jadi 4/10 ini kan eta ya tadi. Eta sama dengan 1 min TR per T2/T1 atau ya betul. Nah, jadi TR nih per 800 TR per 800 sama dengan 4/10 menjadi TR sama dengan 480 Kelvin. Ini untuk TR-nya yang nantinya akan dioperasikan ke ini yang efisiensi 50% ya. Nah, didinginkan ini theta menjadi 50% sama dengan setengah dengan suhu rendah itu 480 Kelvin. Nah, ini hasil dari tadi ya, dari yang perumusan tadi itu 480 Kelvin ini. Suhu tingginya dapat ditentukan dengan 1 min 480 per temperatur tinggi sama dengan setengah. Jadi 480 min T suhu tinggi sama dengan setengah. Jadi untuk temperatur tinggi itu menghasilkan 180 Kelvin ya. 480 dikali 2 gitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, jadi untuk presentasi pada kesempatan kali ini dari kelompok 6 cukup sekian. Untuk siklus Carnot, semoga dapat dipahami teman-teman ya pada mata kuliah termodinamika. Apabila ada yang kurang jelas dan dalam penjelasan saya kurang kurang dapat dipahami, teman-teman bisa langsung nanti ke sesi tanya jawab ya. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.